Gimana ya kalau hukuman yang selama ini kita anggap mendidik, ternyata malah ngerusak sesuatu yang paling fundamental buat seorang anak di sekolah. Kita kan seringnya mikir disiplin itu simpel aja. Ada aksi, ya ada konsekuensi. Tapi ada sebuah penelitian baru yang ngebongkar adanya biaya tersembunyi yang ternyata besar banget. Biaya yang nggak akan pernah kelihatan di rapot, tapi terukir dalam psikologi seorang anak. Jadi, apa sih yang sebenarnya ada di kepala anak kecil pas mereka jalan di koridor menuju ruang kepala sekolah? Mungkin kita mikir, oh ini biar dia belajar mana yang benar, mana yang salah. Tapi ternyata ada pertempuran psikologis yang nggak kelihatan yang lagi terjadi di dalam diri mereka. Coba deh bayangin, ada anak kelas 4 SD. Mungkin dia iseng ngelampar penghapus atau ngobrol pas guru lagi nerangin. Ya namanya juga anak-anak. Terus tiba-tiba keluar kalimat keramat itu. Kamu ke ruang kepala sekolah sekarang. Nah, disitulah perjalanannya dimulai. Tentu aja, niat kita baik ya buat ngajarin tanggung jawab. Tapi pertanyaan yang jauh lebih dalam adalah pesan apa sih yang sebenarnya diterima sama si anak? Apa yang mereka pelajari? Bukan soal aturannya, tapi soal diri mereka sendiri dan posisi mereka di sekolah itu. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Jawabannya tuh bukan soal rasa takut atau nyesel. Jawabannya ada di sebuah konsep psikologis yang kuat banget, yang seringkali kita lupain di tengah-tengah kesibukan soal aturan dan disiplin. Konsep ini namanya rasa memiliki di sekolah. Oke, jadi apa itu rasa memiliki? Gampangnya ini tuh perasaan diterima, dihargai, dan jadi bagian dari komunitas sekolah. Ini bukan sekedar perasaan seneng loh, tapi ini kebutuhan psikologis mendasar. Sama kayak kita butuh makan dan minum, anak-anak juga butuh ngerasa kalau mereka itu benar-benar bagian dari tempat itu. Biar lebih kebayang, coba deh kita resapi pertanyaan-pertanyaan yang diajuin para peneliti ini ke murid-murid. Pertanyaannya bukan soal nilai, tapi soal koneksi. Kamu ngerasa dekat nggak sama orang-orang di sini? Kamu ngerasa jadi bagian dari sekolah ini nggak? Inilah bisa dibilang detak jantung dari rasa memiliki itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngukur dampak sebuah hukuman ke perasaan yang personal banget kayak gitu? Nah, para peneliti dari UCLA dan UC Irvine ini punya metode yang jujur ya, cerdas banget. Kita bisa paham lewat kisah dua siswa imajiner ini. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, para peneliti ini menganalisis data dari ribuan siswa, tapi mereka fokus ke kelompok yang unik. Siswa yang cuma pernah dihukum 1 kali aja sepanjang tahun. Dan kuncinya, bukanlah apa kesalahan mereka, tapi kapan hukuman itu terjadi. Coba bayangin skenario ini ya. Ada siswa A, dia kena hukuman. Terus beberapa hari kemudian, dia ngisi survei tahunan soal perasaannya di sekolah. Di sisi lain, ada siswa B. Dia ngisi survei yang sama persis, baru beberapa hari kemudian dia kena hukuman. Dua-duanya sama-sama dihukum sekali. Satu-satunya beda cuma urutan waktunya. Ini jadi semacam eksperimen alami yang kuat banget. Dan grafik ini ngebuktiin sesuatu yang krusial banget. Kapan hukuman itu terjadi, bener-bener acak. Nggak ada pola yang nunjukin guru sengaja ngehukum anak sebelum atau sesudah survei. Murni kebetulan, ya kayak kita lempar koin aja gitu. Inilah yang bikin perbandingan antara dua kelompok siswa tadi jadi valid banget dan bisa kita percaya. Nah, jadi apa yang terjadi waktu para peneliti ngebandingin jawaban survei dari anak-anak yang dihukum sebelum survei sama yang dihukum sesudah survei? Hasilnya benar-benar membuka mata kita tentang adanya kesenjangan rasa memiliki. Ini dia angka utamanya. Siap? Minus 0,64. Mungkin kedengarannya cuma angka biasa ya, tapi di dunia statistik ini tuh kayak gempa bumi. Anak-anak yang dihukum sebelum survei ngelaporin rasa memiliki yang anjlok sebesar 0,64 standar deviasi dibanding temennya. Cuma karena satu hukuman, satu aja. Itu udah cukup buat ngubah drastis cara seorang anak mandang posisinya di sekolah. Dan kalau kita lihat lebih detail, pukulan paling telaknya itu kerasa di aspek hubungan sosial. Perasaan dekat sama orang-orang di sekolah dan ngerasa jadi bagian dari sekolah, itu yang paling anjlok. Jadi, hukumannya tuh bukan cuma kerasa kayak koreksi, tapi juga kayak sebuah penolakan sosial. Pasti ada yang mikir, oke, perasaannya mungkin sakit. Tapi kan yang penting dia jadi belajar aturannya, bukannya itu tujuannya. Pertanyaan yang bagus banget, dan para peneliti juga nyari tahu soal ini. Dan ini bagian yang paling menohok dari semua temuan ini. Lihat deh tabel ini. Baris pertama dan kedua, soal merasa jadi bagian dari sekolah dan merasa dekat sama orang lain, hasilnya turun drastis. Jelas ya? Tapi sekarang, coba lihat baris paling bawah, soal pengetahuan tentang peraturan. Hasilnya, tidak ada perubahan. 0.
Dengan kata lain, hukuman itu berhasil bikin anak ngerasa terasing, tapi gagal total dalam misinya untuk mengedukasi mereka tentang aturan. Mungkin gampang ya mikir, itu kan cuma perasaan sesaat, nanti juga hilang. Tapi penelitian ini ngasih kita peringatan loh, retaknya rasa memiliki di usia SD itu bukan hal sepele loh. Ini bisa jadi bibit dari masalah yang jauh lebih besar nanti. Kenapa ini bahaya banget? Soalnya, rasa memiliki itu fondasi dari motivasi dan keterlibatan belajar. Kalau fondasinya retak dari kecil, itu bisa memicu efek domino, sebuah spiral negatif yang makin lama makin susah buat dihentikan. Spiral ini bisa dimulai dari partisipasi di kelas yang menurun. Terus, hubungan sama guru dan teman-temannya mulai renggang. Ini bisa berlanjut ke nilai akademis yang makin jelek. Dan penelitian jangka panjang lain bahkan nunjukin hubungan antara rasa memiliki yang rendah ini dengan konsekuensi serius di masa depan, kayak tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Jadi, poin utamanya tuh ini. Buat seorang anak, hukuman itu bukan cuma konsekuensi dari sebuah tindakan. Hukuman itu adalah sinyal yang kuat banget dari sekolah sebagai sebuah institusi. Sinyal itu seolah-olah ngomong dengan jelas, kamu bukan bagian dari kami. Nah, pesan inilah yang bisa merusak segalanya. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan akhir yang fundamental banget. Penelitian ini tuh bukan berarti kita harus menghapus disiplin ya, sama sekali bukan. Tapi penelitian ini menantang kita buat mikir ulang secara mendalam. Gimana caranya kita bisa memperbaiki perilaku anak, tapi di saat yang bersamaan juga memperkuat perasaan mereka bahwa mereka diterima, dihargai, dan benar-benar jadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas sekolah mereka?